Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas topik terkait dengan limbah. Kita tahu bahwa limbah ini menjadi salah satu masalah bagi masyarakat, apalagi masyarakat di perkotaan seperti wilayah kita, dikarenakan jika limbah ini tidak terkelola dengan baik, maka akan menjadi masalah bagi kehidupan kita, seperti masalah kesehatan, kemudian masalah perekonomian yang bisa dioptimalisasi dengan pengolahannya, dan lain-lain yang akan kita hadapi jika kita tidak mengolah limbah ini. Sumber-sumber dari limbah kita tahu ada paling tidak 3 sumber, yaitu dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Limbah industri kita tahu contohnya adalah logam, plastik, kertas, bahan kimia, dan lain-lain. Bahkan ada kategori limbah B3, bahan bahaya beracun, seperti itu. Kemudian juga dari limbah rumah tangga, seperti kita tahu ada jenis limbah organik dan anorganik. Organik ini berasal dari bahan alam, seperti kalau ibu rumah tangga sisa-sisa masak atau sisa-sisa makanan, ini dapat dimasukkan sebagai limbah organik. Nah, kemudian limbah anorganik seperti plastik bekas deterjen, kemudian plastik bekas minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian juga ada bersumber dari pertanian. Nah, apalagi kita di sekolah pertanian banyak sekali hasil pertanian yang menghasilkan limbah, yang jika dikelola dengan baik sebenarnya akan menghasilkan outcome atau menghasilkan keuntungan yang lain, seperti itu. Nah, adapun kategori atau jenis limbah berdasarkan dari sumbernya, ini dapat kita bagi terdiri dari limbah organik, yaitu limbah yang dibuat dari bahan-bahan organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan lain-lain. Ada juga limbah radioaktif, bahan bahaya beracun ya, yang mengandung radiasi sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dan juga ada limbah elektronik, ya, ini bekas-bekas handphone yang sudah tidak update lagi, komputer, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara mengelola atau mengolah limbah? Ya, berdasarkan kalau tadi sumbernya, sekarang berdasarkan zatnya. Berdasarkan zatnya kita tahu ada 3 jenis paling tidak, padat, cair, dan gas ya. Kemudian kalau padat ini bisa diolah dengan cara didaur ulang atau dikompos gitu ya. Kemudian yang cair bisa kita gunakan filter, pengendapan, lumpur aktif, dan lain-lain. Kemudian yang berupa gas itu dapat dilakukan dengan cara atau metode adsorpsi, oksidasi, dan disimpan di bawah tanah, yang kemudian dikelola menjadi biogas. Baru-baru ini kita tahu untuk mengolah limbah, baik pemerintah maupun swasta, bahkan ada masyarakat yang secara swadaya melakukan pengolahan limbah. Nah, kita atau bisa mempelajarinya, diantaranya melalui incineration atau pembakaran ya, dengan suhu yang tinggi, kemudian dia akan berubah wujudnya dan bisa menjadi abu seperti itu. Insinerasi ini mungkin kita bisa temukan sehari-hari pada ibu-ibu rumah tangga yang membakarnya ya. Kalau membakar kan bisa jadi asap dan polusi. Nah, incineration ini ada teknologi juga yang dia tidak menghasilkan asap atau polusi gitu ya. Itu sudah ada teknologinya. Nanti kalian bisa tambahkan di sumber yang lain. Kemudian juga ada dengan penyaringan, yaitu menghilangkan kotoran dari limbah dengan mengalirkan limbah tersebut dan menghasilkan air yang dapat digunakan kembali. Ada juga namanya bioremediasi, yaitu mempercepat degradasi limbah atau penguraian limbah dengan menggunakan bakteri atau spesies mikroba yang lain, seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengolah limbah secara efektif? Nah, ini diharapkan agar kita dapat menjaga kesehatan dari hasil-hasil limbah yang menghasilkan atau menimbulkan penyakit ya, racun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas air, tanah, udara, dan ini mengurangi efek
rumah kaca ya atau pemanasan global. Dan nanti akibat dari pemanasan global adanya perubahan iklim dan lain-lain. Kemudian ada juga nilai plus dari adanya tambahan ekonomis. Dengan adanya pengolahan limbah, kemudian limbah ini bisa dimanfaatkan kembali dan menghasilkan uang, sehingga ini dapat berdampak secara ekonomi. Dengan begitu, kita akan dapat menjaga ekosistem. Ekosistem ini kita tahu adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan ini harus dalam kondisi seimbang, supaya alam ini akan lestari, dan termasuk kita yang ada di dalamnya. Dengan kita mengelola limbah, maka akan mengurangi pencemaran, kemudian menghemat bahan bakar fosil, dan dengan begitu kehidupan di bumi ini akan dapat terus berlanjut secara seimbang. Kemudian mengurangi mata pencaharian manusia, artinya dengan mengelola limbah itu bisa memberikan mata pencaharian baru dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memang punya passion atau punya waktu luang mengelola limbah dan kemudian akan menjadi nilai ekonomis. Dan dengan begitu limbah-limbah yang berbahaya ya, yang beracun itu dapat dikendalikan dan tidak tersebar ke alam. Kita tahu seperti nuklir ya, pencemarannya itu luar biasa, seperti kasus di Chernobyl, bahkan di kita pun kita tahu di Kalimantan banyak terjadi polusi di pantai-pantai sehingga kita sulit menemukan pantai yang bagus, yang bersih diakibatkan limbah-limbah industri kurang dapat dikelola dengan baik.